Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dia Dwi Astuti dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Asuhan Keperawatan Hemofilia. Yang ciptaan saya sendiri yaitu Febriel Herlianda Putri, Uci Nur Aini, Laila Tusi Syarifah, Nur Elisa, Rahma Wijayani, dan Mutia Dwi. Baik, langsung saja. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan hemofilia. Ini untuk anggota kelompoknya tadi sudah dibacakan ya. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Hemofilia merupakan penyakit yang diakibatkan adanya gangguan pembekuan darah dan bersifat genetik. Hemofilia diturunkan secara X-linked resesif dengan frekuensi sekitar satu kasus dari 10.000 kelahiran. Gangguan pembekuan darah ini bersifat herediter tertaut kromosom X, disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan 8 atau faktor 9. Selain hemofilia A dan B, juga terdapat hemofilia C, yang mana diturunkan dari orang tua ke anaknya dengan cara autosomal resesif yang kekurangan faktor 9. Hemofilia ini disebabkan oleh proses autoimun. Hemofilia secara garis besar merupakan bawaan pada laki-laki yang diturunkan oleh ibunya. Next. Nah, selanjutnya ada manifestasi klinis. Pendarahan sendi diawali dengan sensasi hangat dan berkembang menjadi rasa nyeri, kaku, dan sulit digerakkan. Selanjutnya ada pendarahan otot. Terjadi gejala nyeri, pembengkakan kaku pada otot yang kena. Biasa terjadi di otot besar. Selanjutnya ada pendarahan yang mengancam jiwa. Terjadi di lokasi vital seperti kepala dan tenggorokan. Memiliki gejala sakit kepala hebat, muntah, kejang, hingga penurunan kesadaran. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Hemofilia A dan B adalah kelainan X-linked resesif yang melibatkan gen pada kromosom X yang mengatur faktor 8 dan 9. Gen faktor 8 terletak di regio XQ28 dengan 26 ekson, sehingga hemofilia A lebih beresiko akibat kemungkinan mutasi seperti insersi, delesi, dan inversi yang menurunkan kadar faktor 8 plasma. Faktor 8 diproduksi di sel endotel dan hati. Gen faktor 9 berada di XQ26 dekat gen faktor 8 dan pembentukannya bergantung pada vitamin K, serupa dengan sintesis protrombin dan faktor pembekuan lain. Pada perempuan, hemofilia biasanya tidak muncul kecuali pada kromosom X bermasalah. Perempuan dengan gangguan pada satu kromosom X disebut carrier dan dapat mewariskan gen hemofilia ke keturunannya. Next. Nah, ini ada pathway-nya ya, teman-teman. Eh, ada faktor kongenital, yaitu genetik, terus ada faktor lain itu defisiensi vitamin K. Yang faktor genetik bisa dibaca sendiri ke bawah, terus yang defisiensi vitamin K juga bisa dibaca sendiri. Nah, ini dua-duanya tuh menyebabkan hemofilia. Terus bisa menjadi kehilangan banyak darah, terus HB-nya turun, aliran darah dan O2 ke paru menurun, hipoksia, terus terjadi dipsnya dan juga gangguan pertukaran. Selanjutnya ada hemofilia, terus kumpulan trombositnya menurun, sirkulasi darah ke jantung menurun, menyebabkan iskemia miokard. Selanjutnya pengisian ventrikel sinistra turun, cardiac output menurun, dan terjadi penurunan curah jantung. Selanjutnya ada vasokonstriksi pembuluh darah otak, terus menyebabkan defisit faktor pembekuan darah, menyebabkan nekrosis jaringan, kemudian defisit fungsi, letargi, dan akhirnya menjadi resiko cedera. Terus ada absorpsi usus menurun, makanan tidak dapat dicerna, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna. Next. Oke, selanjutnya ada penata laksanaan. Mencegah dan menghentikan perdarahan. Yang pertama ada terapi. Pengganti faktor 8 hemofilia A, faktor 9 hemofilia B. Dan pengganti desmopresin A ringan atau sedang,
antifibrinolitik. Yang kedua ada berdasarkan jenis perdarahan. Itu ada sendi atau otot, faktor pembekuan plus RICE, rest, ice, compression, dan elevation. Terus ada intrakranial, gawat darurat sehingga segera faktor pembekuan plus ICU. Terus ada perawatan jangka panjang. Profilaksis faktor pembekuan rutin 2 sampai 3 kali per minggu. Vaksinasi ada hepatitis A dan B subkutan. Manajemen komplikasi inhibitor, kerusakan sendi, rehab atau operasi. Terus ada edukasi, deteksi perdarahan, pertolongan pertama, dan kepatuhan terapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan bacakan kasusnya. Kasusnya pasien anak laki-laki berusia 3 tahun 9 bulan dengan berat badan 15 kilo dan tinggi badan 100 cm datang dengan keluhan memar pada wajah, tangan, dan kaki disertai nyeri serta bengkak sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit setelah jatuh. Riwayat gusi berdarah hilang, timbul dan bengkak hangat pada sendi telah dialami sejak usia 1 tahun. Namun, tidak ada riwayat keluarga serupa. Pemeriksaan fisik menunjukkan hematom pada wajah dan ekstremitas serta subkonjungtiva hemorrhag dengan keadaan umum sakit sedang. Hasil laboratorium menunjukkan hemoglobin 10,6 gram per gram. Trombosit normal APTT sangat memanjang 139,5 detik dan kadar faktor 8 rendah 5%. Selanjutnya pengkajian. Anamnesis, identitas pasien, nama ANX. Usia anak X, usia 3 tahun 9 bulan. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 25, Bandar Lampung, Lampung, agama Islam, awal masuknya 20 Desember 2023, nomor rumah sakitnya 023876. Identitas penanggung jawab. Nama Nyonya A, usia 35 tahun, alamat Jalan Ahmad Yani No 25, Bandar Lampung, Lampung, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin perempuan, hubungan dengan pasien orang tua. Riwayat kesehatan. Keluhan utamanya anak mengalami memar pada muka, tangan, dan kaki disertai nyeri dan bengkak. Riwayat penyakit sekarangnya keluhan muncul sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit setelah jatuh tertelungkup di tanah. Tidak ada pingsan, sakit kepala, maupun muntah proyektil. Sejak usia 1 tahun, sering timbul bengkak, kemerahan, dan hangat pada sendi. Riwayat gusi berdarah hilang timbul. Riwayat penyakit dahulu pernah mengalami bengkak pada lutut, siku, pinggul, bahu, otot lengan, dan kaki secara tiba-tiba, disertai nyeri dan hangat sejak usia 1 tahun. Tidak ada riwayat penyakit kronis lainnya yang menyertai. Riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa pada keluarga disangkal. Tidak ada riwayat hemofilia atau penyakit perdarahan lain dalam keluarga. Next. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, sakit sedang, kesadaran kompos mentis, standar vitalnya nadi 108 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik head to toe, kepala tidak ada benjolan atau cedera serius, mata subkonjungtiva hemorrhage pada mata kiri, hidung tidak ada epiktaksis saat pemeriksaan, mulut riwayat gusi sering berdarah hilang timbul, leher tidak ada pembesaran kelenjar, abdomen tidak ada keluhan nyeri, tidak ada pembesaran hati atau limpa, ekstremitas atas hematom pada area olecranon, bengkak, nyeri hangat pada sendi. Riwayat sejak usia 1 tahun, ekstremitas bawah hematom pada area patella, riwayat nyeri bengkak, hangat pada lutut dan kaki. Kulit hematom di wajah zygomatikus, tangan dan kaki serta mudah timbul memar. Next, selanjutnya. Selanjutnya ini Z-skor gizi anak. Nah, berat badan anak menurut umur normal tetap pertahankan dengan memberi makanan sehat dan bergizi. Ini gambarnya. Yang tinggi badan anak sudah sesuai dengan umur. Ini gambarnya. Berdasarkan tinggi badan berat badan anak gizi baik atau normal, ini gambarnya. Pemeriksaan penunjang, jenis pemeriksaan, hasil nilai normal. Nah,
Jenis pemeriksaannya hemoglobin, hasilnya 10,6 gram per del, nilai normalnya 11 sampai 14 gram per del. Hematokrit hasilnya 32%, nilai normalnya 33 sampai 39%. Nah, leukosit hasilnya itu 9.400, nilai normalnya itu 6.000 sampai 15.000. Trombosit itu 250.000, nilai normalnya itu 50.000 sampai 450.000. Clotting time hasilnya 10 menit, nilai normalnya itu 5 sampai 15 menit. Bleeding time itu hasilnya 3 menit, nilai normalnya 1 sampai 3 menit. PPT-nya itu hasil 10,9 detik, nilai normalnya itu 10 sampai dengan 10 sampai 14 detik. APTT hasilnya 139,5 detik memanjang, nilai normalnya itu 25 sampai 35 detik. Next. Analisa datanya, biasanya orang tua mengeluh anak mudah memar sejak 1 hari lalu. Data subjektif, data subjektifnya, riwayat gusi berdarah hilang timbul, riwayat bengkak sendi sejak usia 1 tahun, nyeri pada lutut, sikut pinggul bahu. Data objektifnya hematom di wajah dan ekstremitas pendarahan konjungtiva. Etiologinya bisa dibaca sendiri, masalahnya bisa dibaca sendiri. Nah, untuk ini data subjektifnya anak mengeluh nyeri pada area memar, data objektifnya hematom dengan edema, anak tampak tidak nyaman, ekspresi wajah meringis. Etiologinya bisa dibaca dan masalahnya tidak sendiri. Diagnosa keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan perdarahan dan inflamasi jaringan. D0077. Yang kedua, risiko perdarahan berhubungan dengan gangguan hemostasis sekunder terhadap defisiensi faktor 8. D0012. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi dibuktikan dengan kebutuhan dan edukasi tentang kondisi pasien dan aktivitas yang perlu dibatasi. D011. D0111. Next. Ini intervensinya ya, diagnosanya nyeri akut. Tujuannya bisa dibaca intervensinya itu manajemen nyeri. Ini bisa dibaca sendiri ya, observasinya, terapeutiknya, sama edukasi dan kolaborasi. Next. Yang kedua, risiko perdarahan. Eh, ini bisa dibaca sendiri ya. Pencegahan perdarahan. Next. Nah, yang ketiga itu defisit pengetahuan. Eh, intervensinya itu edukasi, aktivitas, dan istirahat. Intervensinya ini bisa dibaca sendiri. Next. Lanjut kesimpulan. Kesimpulannya, hemofilia merupakan kelainan genetik pada mekanisme pembekuan darah yang diturunkan secara resesif, ditandai dengan perdarahan berkepanjangan serta risiko komplikasi serius seperti kerusakan sendi, anemia, hingga perdarahan pada organ vital. Penyakit ini menuntut pemantauan dan penanganan berkelanjutan mulai dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, hingga pelaksanaan dengan terapi pengganti dan non-pengganti, serta pencegahan komplikasi melalui profilaksis. Asuhan keperawatan pada anak hemofilia berperan penting dalam pemantauan kondisi pencegahan perdarahan, edukasi keluarga, serta pemberian intervensi yang tepat sesuai tingkat keparahan penyakit. Dengan pemahaman yang komprehensif, tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal untuk meningkatkan kualitas hidup anak penderita hemofilia. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 6 yang sudah sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.